Maka pertanyaannya, kalau kita bisa disiplin karena Allah selama Ramadan, mengapa kita tidak bisa disiplin dalam pekerjaan kita yang juga bagian dari ibadah? Nah, tujuan puasa adalah takwa. Dan salah satu ciri utama orang bertakwa adalah kedisiplinan dalam ketaatan. Dalam bekerja pun kita sering menghadapi tekanan, lelah, target yang berat ya. Namun orang yang terlatih puasa akan terbiasa mengendalikan diri dan tetap fokus pada tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan dan bulan penuh pendidikan jiwa. Kali ini saya akan membawakan sesi tadarus dengan tema puasa sebagai latihan disiplin yang relevan dengan budaya kerja. Untuk para pejuang Ailing dimanapun kalian berada dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang puasa, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah menahan lapar dan haus. Padahal hakikat puasa jauh lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, tujuan puasa adalah takwa. Dan salah satu ciri utama orang bertakwa adalah kedisiplinan dalam ketaatan. Puasa sejatinya adalah latihan disiplin yang paling nyata dalam kehidupan seorang muslim. Coba kita perhatikan saat Ramadan, ketika kita makan hanya pada waktu yang telah ditentukan. Kita berhenti makan tepat ketika azan subuh berkumandang dan kita berbuka tepat ketika waktu maghrib tiba. Tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Inilah latihan ketepatan waktu yang luar biasa untuk kita. Kalau dalam bekerja kita dituntut dalam tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai deadline, mengikuti aturan perusahaan dengan disiplin, maka sesungguhnya Ramadan sudah melatih kita untuk itu setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh pada puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar, puasa adalah latihan pengendalian diri. Menahan lisan dari kebohongan, menahan emosi dari kemarahan, menahan diri dari sikap yang merugikan orang lain. Bayangkan jika nilai kita ini bawa ke budaya kerja. Tidak berbohong dalam laporan, tidak curang dalam tanggung jawab, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menyalahgunakan amanah yang sudah diberikan, maka akan lahir lingkungan kerja yang penuh integritas. Untuk para pejuang Ailing, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kedisiplinan yang luar biasa. Dalam kondisi apapun, beliau tetap menjaga komitmen dan juga tanggung jawab. Bahkan dalam keadaan berpuasa, beliau tetap memimpin, berdakwah, dan melayani umat. Para sahabat pun demikian. Dalam keadaan lapar dan haus, mereka tetap bekerja, tetap berjuang, tetap menjalankan amanah. Puasa tidak membuat mereka bermalas-malasan, justru puasa menguatkan mental dan kesungguhan mereka. Ada sebuah nilai penting di sini. Puasa melatih kita untuk kuat meski tidak nyaman. Dalam bekerja pun kita sering menghadapi tekanan, lelah, target yang berat ya. Namun orang yang terlatih puasa akan terbiasa mengendalikan diri dan tetap fokus pada tujuannya. Maka pertanyaannya, kalau kita bisa disiplin karena Allah selama Ramadan, mengapa kita tidak bisa disiplin dalam pekerjaan kita yang juga bagian dari ibadah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia mengerjakan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya. Ini adalah prinsip profesionalisme dalam Islam. Bekerja dengan sungguh-sungguh, tuntas dan penuh tanggung jawab.
Untuk para pejuang Ailing, Ramadan adalah madrasah untuk kita semua. Dan Ramadan adalah madrasah yang terbaik. Ia adalah sekolah pembentukan karakter, ia melatih disiplin waktu, disiplin emosi, disiplin tanggung jawab, dan disiplin integritas. Bayangkan jika setelah Ramadan ya, kita menjadi pribadi yang lebih disiplin, datang tepat waktu, bekerja dengan jujur, menjaga amanah, tidak mudah marah, dan konsisten dalam kebaikan. Itulah buah yang benar dari puasa. Jangan sampai Ramadan hanya mengubah jadwal makan kita, tapi tidak mengubah etos kerja kita. Jangan sampai kita rajin ibadah di masjid, tapi lalai dalam amanah pekerjaan. Karena sesungguhnya bekerja dengan jujur dan disiplin juga bagian dari ibadah. Kisah keteladanan Rasulullah SAW di bulan Ramadan dalam sejarah Islam, ada satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu Perang Badar. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan. Saat itu kaum muslimin berjumlah sekitar 313 orang, sementara pasukan Quraisy hampir 1.000 orang. Mereka dalam keadaan berpuasa, lapar, haus ditahan, dan juga fisiknya luar biasa lelahnya ya. Namun lihatlah apa yang terjadi. Di tengah kondisi itu Rasulullah tidak bermalas-malasan. Beliau tetap menyusun strategi yang benar, mengatur barisan, bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan mengatur posisi pasukan dengan sangat disiplin. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga pemimpin yang penuh tanggung jawab. Di malam sebelum perang, Rasulullah SAW berdoa begitu lama, sampai selendangnya jatuh dari pundaknya. Beliau tidak menyerah pada rasa lelah, tidak lengah karena berpuasa, justru semakin bersandar kepada Allah. Dan hasilnya Allah berikan kemenangan. Dari kisah ini kita belajar satu hal, puasa tidak melemahkan pejuang yang hatinya kuat. Puasa justru menguatkan mereka yang menggantungkan harapannya kepada Allah. Untuk para pejuang Ailing, kalau para sahabat bisa tetap disiplin, tetap fokus dalam menjaga amanahnya, dalam kondisi yang jauh lebih berat, maka rasa lelah dalam pekerjaan kita hari ini bukan alasan untuk menurunkan integritas. Semoga Allah menjadikan puasa kita bukan hanya sah secara syariat, tapi juga berdampak pada karakter dan budaya kerja kita. Semoga setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih amanah, dan lebih profesional. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya dalam sesi tadarus kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.